Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, siang ini mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan tayangan ini serta seluruh kaum muslimin mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua bisa meminum air telaga beliau pada hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwan sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebelum segala sesuatunya disampaikan, pertama di sini Ustadz ingin menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena penundaan, keteledoran Ustadz dan sebagainya. Semoga teman-teman, saudara-saudara Ustadz sekalian memaklumi ini dan tidak menjadi perhitungan bagi Ustadz nanti pada hari kiamat karena terjadinya penundaan dan kekurangan di sana sini. Semoga teman-teman dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditambahkan oleh Allah iman dan hidayah serta senantiasa semangat produktif untuk belajar ilmu syar'i dan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Penyampaian atau pembahasan kita pada hari ini yaitu kiat-kiat memperbaiki akhlak. Terus apa tadi? Ustaz lupa. Untuk menjadi seorang pemimpin dalam perspektif Islam. Untuk menjadi seorang pemimpin dalam perspektif Islam. Masya Allah. Judulnya luar biasa sekali. Tetapi sebelum Ustaz sampaikan isi-isinya, Ustaz mohon izin untuk menyampaikan urgensi akhlak dalam agama Islam. Karena penting untuk kita mengetahui urgensi akhlak agar kita memiliki semangat untuk mendapatkan akhlak tersebut. Dan akhlak yang bagaimanakah yang dituntun oleh agama Islam untuk kita meraihnya? Ya. Yang pertama, antum bisa bayangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Beliau adalah utusan dari langit. Wahyu yang diturunkan oleh Allah, Allah titipkan ke beliau. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara misi pengutusan beliau adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis ini berbicara tentang urgensi akhlak.
Antum pernah mendengar satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau seandainya datang kepada kalian seorang laki-laki, kalian maksudnya seorang bapak yang punya anak perempuan yang siap dinikahi. Datang seorang laki-laki kemudian meminang. Mimman tardawna dinahu wa khuluqah. Yang laki-laki itu, kata Rasulullah, adalah orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Maka kalau seandainya ditolak, kata Rasulullah SAW, akan terjadi fitnah, kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi, seorang laki-laki dipandang baik dari sisi agama dan akhlak. Makanya, teman-teman sekalian, mohon izin, Ustadz mohon maaf, bahwa Syekh Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab Makarimul Akhlak membagi manusia itu menjadi 4 macam. Dan kita semua, Ustadz, teman-teman, dan kita semua itu di antara yang 4. Ya, dalam kitab Makarimul Akhlak. Nah, yang 4 ini sesuai nomor urutnya. Yang nomor 1 paling baik, nomor 2 lumayan baik, nomor 3 agak baik, nomor 4 kurang baik. Jadi sesuai nomor urut. Yang pertama, manusia yang terbaik sesuai dengan pembagian akhlaknya, yang pertama adalah orang yang baik agamanya, baik pula akhlaknya. Baik agamanya maksudnya lurus pemahamannya, benar akidahnya, ya, berakidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, kemudian belajar ilmu agama, berusaha untuk mengamalkannya. Nah, itu agama yang baik. Akidahnya kuat. Kemudian baik pula akhlaknya. Baik akhlaknya ini, ya, baik akhlaknya maksudnya baik perangainya, bagus karakternya. Kalau baik perangai atau bagus karakter seseorang, itu tolok ukurnya berdasarkan pembahagian dari perkataan Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin bab husnul khuluq. Di antara karakter yang baiknya karakter seseorang itu adalah yang pertama kaful adza wa badlun nada. Yang pertama adalah menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang. Ini penyampaiannya Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seseorang kapan diukur orang ini baik gitu. Kapan seseorang ini dikatakan akhlaknya bagus? Ketika dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak menyakiti fisik orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, baik itu dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Kaful adza. Atau badlun nada. Badlun nada suka menolong dan suka memberi. Suka menolong dan suka memberi. Jadi 3 sifat akhlak mulia itu, karakter seseorang itu bagus. Pertama, menahan diri untuk tidak berbuat zalim, baik itu secara lisan ataupun tangan, fisik ataupun hati. Kemudian yang kedua, suka memberi, dan yang ketiga suka menolong. Jadi manusia ada 4 macam. Yang pertama, baik agamanya, baik akhlaknya. Nah, akhlaknya tadi ya, yang 3 tadi. Atau tambahan dari Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat Nabi SAW, Rasulullah berkata kepadanya, Inna fika la khuluqain yuhibbuhumallah wa rasuluh. Seorang sahabat, ada yang Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat 2 akhlak mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, apa akhlak tersebut?
yang terdapat di dalam dirinya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Maka Rasulullah menjawab, al-hilmu wal anah. Lemah lembut dan tenang. Nah, ini juga termasuk karakteristik sifat yang baik, karakter yang bagus, ya. Nah, yang Ustadz sampaikan ini karakter yang baik, ya, akhlak yang baik secara individu. Karakter yang baik secara individu. Jadi sebelum kita melangkah bagaimana akhlak yang mulia untuk menjadi seorang pemimpin itu, maka kita lihat dulu karakter pribadinya, ya. Karakter pribadinya, perangainya. Karena ini sangat menentukan. Jadi kalau kita kumpulkan perkataan Rasulullah SAW serta apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin tadi ada 5 ini. Secara pribadi, secara karakter perorangan. Pertama al-hilmu, lemah lembut. Yang kedua al-anah. Al-anah, tenang, ya, lemah lembut dan tenang. Kemudian yang ketiga, menahan diri untuk tidak berbuat zalim. Yang keempat, suka menolong, dan yang kelima suka memberi. Ini adalah sifat-sifat yang baik yang terkumpul dalam diri seseorang. Jadi manusia pertama, ya, yang paling baik itu adalah baik agamanya, baik pula akhlaknya. Penjelasan tentang baik agamanya dan penjelasan tentang baik akhlaknya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, ada orang yang baik agamanya tapi tidak baik perangainya, ya. Dia rajin sholat, rajin puasa, akidahnya benar, ya, tetapi karakternya, perangainya tidak baik. Antum percaya enggak bahwa ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi dia tidak sabar? Ada loh. Sifat yang kontradiktif di dalam dirinya. Itu ada. Karena perangai. Makanya Ustadz Armin pernah dicurhati oleh seorang akhwat yang dia memiliki suami, taat beribadah kepada Allah, tetapi tidak pernah menyenangkan hati istrinya. Dia punya akhlak kepada Allah, tetapi dia tidak punya akhlak kepada sesama makhluk. Nah, jadi yang kedua, ya, baik agamanya tapi tidak baik akhlaknya. Nah, cuma yang kedua ini memiliki tingkatan yang kedua. Kenapa? Karena agamanya mendominasi akhlaknya. Sehingga, ya, tertatih-tatih dia berusaha untuk merubah perangai dirinya dan mengikuti agama atau syariat Allah. Karena agama Allah ini mengajarkan akhlak. Jadi kapan agamanya akhlaknya itu masih perlu pendidikan, pengajaran, bimbingan daripada agama yang dia miliki. Jadi kadang jatuh bangun, kadang dominan agamanya, kadang dominan karakter pribadinya. Makanya dia nomor 2. Yang ketiga, orang yang bagus perangainya, bagus akhlaknya, tetapi jelek agamanya. Ada orang penyabar, tidak marah, jujur, amanah, tapi dia tidak sholat, tidak kenal hidayah, tidak bermanhaj salaf. Ada yang seperti itu. Ustaz sering ketemu orang yang semacam itu. Ya. Yang keempat adalah orang yang tidak baik agamanya, tidak baik pula akhlaknya. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya nampak oleh antum gambaran bagaimana urgensi akhlak serta bentuk-bentuk akhlak yang mulia. Ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan, misi pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian terjadinya fitnah yang besar, kerusakan di muka bumi ini, ya, karena ditolaknya seorang laki-laki yang meminang perempuan, padahal baik agamanya, baik pula akhlaknya. Makanya mudah-mudahan antum yang teman-teman sekalian ini yang belum nikah, kalau nanti melamar mudah-mudahan tidak ditolak, ya. Kalau khawatirnya nanti, insya Allah mudah-mudahan antum nih, kalau dalam pandangan Ustadz, mudah-mudahan antum adalah orang yang baik agamanya, baik pula akhlaknya. Nah, mudah-mudahan ketika antum nanti mau menikah, lamaran antum tidak ditolak. Karena kalau nanti lamaran antum ditolak, terjadi fitnah yang besar, kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini doa yang baik, ya. Nah, kemudian kembali kita kepada judul judul pembahasan kita,
kiat-kiat memperbaiki akhlak untuk menjadi pemimpin dalam perspektif Islam. Tentu berbeda ya teman-teman. Akhlak kita secara individu dengan akhlak kita secara kepemimpinan. Ini sangat berbeda. Ya. Karena di dalam kitab Makarimul Akhlak oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu variasi akhlak tersebut seukuran dengan objek daripada akhlak. Makanya dalam kitab Syekh Utsaimin itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada orang tua, ya. Ada akhlak kepada pemimpin. Nah, kalau seorang pemimpin tentu dia punya akhlak kepada yang dipimpin. Kalau akhlak kepada Allah yaitu menunaikan hak-haknya dan tidak berbuat syirik. Itu itu akhlak kepada Allah ya. Itu akhlak kepada Allah, menunaikan hak-haknya dan tidak berbuat syirik. Itu akhlak seorang hamba kepada Allah. Akhlak seorang muslim mukmin kepada Rasulullah SAW yaitu membenarkan tasdiquhu fima akhbar wa tanfidhuhu fima amar wa naha wa wajtinabu fima zajar. Itu akhlak terhadap Rasulullah SAW. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang beliau sampaikan, hadis-hadisnya. Wa tanfidhuhu fima amar, mengerjakan yang beliau perintahkan. Wajtinabu fima naha anhu wa zajar, dan menjauhkan segala yang dilarang, yang diharamkan oleh beliau. Nah, itu akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula akhlak kepada orang tua? Akhlak kepada orang tua wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada keduanya dengan berlemah lembut, dengan memberikan bantuan macam-macam, dengan berbakti ya, dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya ya, selama tidak bertentangan dengan agama Allah. Itu akhlak kepada orang. Bagaimana akhlak kepada pemimpin? Ini selaku rakyat ini. Kita bukan berarti pemimpin saja memilih akhlak kepada rakyat, tidak. Tetapi rakyat juga mesti punya akhlak terhadap pemimpin. Kalau sekarang ini Ustaz lihat, krisis akhlak rakyat kepada pemimpin. Pemimpin dibuli. Dibuli dalam doanya, dibuli dalam sosmednya, ya. Macam-macam. Dibuli dengan demonstrasinya. Ini tidak menunjukkan tidak adanya akhlak rakyat terhadap pemimpin. Bagaimana akhlak rakyat terhadap pemimpin? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, pertama, mengakui kepemimpinannya. Ini akhlak. Yang kedua, menutup aibnya. Menutup aib. Tidak boleh kita mengumbar koruptor ini, menceritakan keburukan-keburukan. Karena itu akan berdampak negatif, akan meretakkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Akan merusak keharmonisan. Ya, menutup aib. Yang ketiga, mendoakan kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kalau saya punya doa yang diijabah oleh Allah, saya doakan pemimpin dapat hidayah. Ini di antara akhlak rakyat kepada pemimpin. Mengakui kepemimpinannya, ya, menutup aibnya, kemudian mendoakan kebaikan, kemudian mematuhi segala aturan-aturan kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya, jangan dilanggar. Ya, kalau kaum radikalis atau kaum khawarij, mereka tidak mau patuh kepada pemerintah atau pemimpin adalah karena rasio mereka, logika mereka yang menafsirkan Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Athi'ullah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Nah, menurut kaum radikalis, ya, khawarij dan yang semisal dengan mereka, taat pemimpin itu kalau pemimpin adil. Kalau pemimpin tidak adil, tidak taat. Nah, ini adalah asumsi yang lahir dari logika mereka sendiri. Kalau kita dapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis, Masya Allah. Pernah loh di zaman di masa Rasulullah SAW, Rasulullah
memberikan nasihat untuk taat kepada pemimpin walaupun zalim. Taat kepada peraturan-peraturannya, termasuk PSBB dan semacamnya. Isma' wa ati' wa in daraba zahrak wa akhadha ma'ak, kata Rasulullah SAW dalam kitab Fathul Bari. Dengarkan dan taati walaupun pemimpin menzalimimu dan merampas hartamu. Kita bisa hanya bersabar. Ini yang dilakukan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau dizalimi pemimpin di masa beliau. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal selaku salafus saleh, selaku ulama-ulama salaf terdahulu. Bersabar dan tidak memerang, memberontak dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Terutama yang merugikan masyarakat, demonstrasi itu rugi materi, rugi energi, rugi waktu, masya Allah ya. Seperti itu. Ini Ustaz sampaikan pemaparannya sekedar gambaran umumnya saja, tidak secara detail. Lalu bagaimana pula akhlak seorang pemimpin kepada rakyat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin. Dan tiap-tiap pemimpin akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ada tanggung jawab. Jadi tuntutan pertama dari syariat terhadap pemimpin adalah keadilan dalam kepemimpinan. Ini tuntutan pertama dalam agama Islam. Maka Ustadz katakan bahwa bentuk akhlak seorang pemimpin kepada rakyat adalah adil, amanah, dan menunaikan segala bentuk kewajibannya kepada rakyat, kepada yang dipimpin. Atau dia memenuhi segala bentuk tanggung jawabnya selaku sebagai pemimpin. Inilah bentuk akhlak mulia sebagai seorang pemimpin kepada rakyat. Berlaku adil, tanggung jawab, amanah, dan jujur. Ini bentuk-bentuk akhlak yang mulia bagi seorang pemimpin. Jadi wajib kita tahu. Nah, judulnya kan kita kiat-kiat memperbaiki akhlak yang mulia untuk menjadi seorang pemimpin dalam perspektif agama Islam. Dalam perspektif Islam. Maka bentuk akhlak yang mulia tadi sudah Ustaz sampaikan 4. Apa kiat-kiat untuk kita mendapatkan akhlak mulia tersebut selaku seorang pemimpin? Adil, amanah, jujur, tanggung jawab. Kiatnya yang paling pertama sekali ya adalah meluruskan niat karena Allah. Baik itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam RT, pemimpin dalam segala level ya. Meluruskan niat karena Allah. Loh, Pak Ustadz, apa hubungannya? Teman-teman sekalian, niat adalah fondasi utama dalam mengawali segala kebaikan. Makanya innamal a'malu binniyat. Menata hati untuk meluruskan niat, menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah. Jadi motivasinya karena Allah, ya, menjadi sebagai seorang pemimpin, ya. Kita dalam rumah tangga, RT, ya, pemimpin dalam masjid, ketua masjid misalkan, atau ketua perkumpulan mahasiswa misalkan sebagai pemimpin juga, maka motivasi awalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah. Ini yang pertama. Nah, niat ini bukan hanya dalam kiat untuk mendapatkan
akhlak yang mulia sebagai seorang pemimpin saja, tetapi dia mencakup seluruh lini, termasuklah sebagai penuntut ilmu atau yang lainnya. Niat dulu. Karena niat ini niat karena Allah inilah yang akan membimbing kita untuk lurus dalam beramal. Contoh ya, contoh. Orang naik haji. Kalau niat pertamanya sudah pengen untuk supaya dapat gelar haji atau bisa dipandang sebagai orang kaya, walaupun sampai ke Mekah, balik lagi ke rumah, ke kampung halaman, apa yang dia raih itu tidak bernilai di sisi Allah. Itu kalaupun benar, ya, kalaupun benar. Kalaupun seandainya amalannya benar dari berangkat sampai pulang lagi, padahal niat yang ikhlas karena Allah itulah yang membimbing kita untuk berlaku benar. Kalaupun benar, maka tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Niatnya salah. Yang pertama. Jadi menata hati, ya, kembali menata hati, meluruskan niat. Bagaimana cara meluruskan niat ini? Bahwa kita menjadikan akhirat sebagai tujuan. Kita menjadikan akhirat sebagai tujuan. Kalau akhiratnya sebagai tujuan, insya Allah niatnya benar. Tapi kalau yang lain, maka Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat untuk menjadi pemimpin yang berkarakter, memperbaiki akhlak selaku pemimpin, adalah sempurna ikhtiarnya dalam belajar agama. Karena mustahil dan tidak mungkin seseorang bisa menjalankan amanah kepemimpinan tanpa ilmu. Antum dapat bayangkan ya, memimpin itu kan punya tanggung jawab yang luas. Jangankan kalau memimpin itu kan apa namanya, objek kita itu kan luar, objek luar kan, yang kita pimpin orang lain. Butuh ilmu. Jangankan objek luar, objek internal saja, kita saja, memimpin diri kita saja butuh ilmu. Makanya antum pernah kan dengar kisah seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah setelah membunuh 99 orang, dia bertanya kepada ahli ibadah. Dan ahli ibadah tersebut menjawab bukan dengan ilmu, tetapi dengan perasaan. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya bisa bertaubat? Oh tidak. Dosamu sudah terlalu besar. 99. Dosa kamu sudah terlalu besar. Dia tidak tahu Allahu Tawwab, penerima taubat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu kena bunuh. Yang berfatwa salah tadi kena bunuh. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Itu dalam masalah ibadah, memimpin diri. Apalagi kita memimpin orang. Atau dalam bahasa nasionalnya, misalkan seorang RT, ya, seorang RW, atau seorang ketua mahasiswa memiliki kapabilitas, profesionalisme dalam memimpin, mengetahui mengetahui bidang-bidang yang dia menjadi tugas baginya untuk dipimpin. Itu secara di lapangan. Tetapi secara ilmunya bahwa dia mengetahui ilmu agama Allah dalam masalah pemimpin. Berlaku adilnya dan semacam. Ilmu. Karena ilmu itulah yang akan memimpin dirinya untuk memiliki akhlak. Ya. Seorang pemimpin itu kalau dia punya ilmu agama, maka ilmu agamalah yang akan memimpin dirinya untuk memimpin. Makanya salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, "Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu." Ilmu itu pemimpinnya amalan, amalan itu yang dipimpin oleh ilmu. Jadi kalau seorang pemimpin sudah punya ilmu, mantap, insya Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kiat untuk memiliki akhlak dalam kepemimpinan bahwa kembali kepada individu. Kembali kepada karakter individu. Kalau karakter individunya sudah penyabar, ya amanah, maka itu akan lebih mudah baginya untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter. Kalaupun belum memiliki, maka ya akhlak itu bisa dicapai. Akhlak itu bisa dicapai dengan usaha.
Rasulullah bersabda, man yatasabbar man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi penyabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai seorang penyabar. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa terangkum ilmunya. Antum recording juga di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tat atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang sama kakak-kakak yang ingin bertanya tinggal menghidupkan mikrofon dan langsung bertanya saja. Silakan. Saya Hafiz. Ya, siapa? Bang Dia. Ya, silakan Bang Dia. Assalamualaikum Ustaz. Ingin izin bertanya Ustaz mengenai pemimpin. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara menegur pemimpin dengan cara yang syar'i Ustaz? Terima kasih Ustaz. Langsung ya. Ya, boleh Tat, langsung dijawab aja. Bismillah. Jadi pertanyaan itu menarik sekali ya. Karena ini sangat fenomenal. Seorang pemimpin tentu tidak akan sempurna dalam kepemimpinannya atau tidak akan sempurna dalam menjalankan tugasnya. Tentu ada kekurangan di sana sini, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Maka bagaimana cara menegur pemimpin yang melakukan kezaliman atau yang lainnya, kesalahan-kesalahan. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bahwa kalau seandainya ada pemimpin yang berbuat zalim dan kita ingin memberikan nasihat kepadanya, maka kata Rasulullah SAW, pegang tangan, genggam tangan. Maksudnya sampaikan empat mata antara kita dengan yang bersangkutan. Ya, ini tidak dipublikasikan. Jadi boleh disampaikan nasihat, poin-poin kesalahannya secara langsung. Oh Pak Ustadz, barangkali hal yang semacam ini impossible untuk zaman kita sekarang ini Pak Ustadz. Karena sulitnya ketemu dengan pemimpin. Kan gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya pemimpin dalam level tertinggi sekalipun, mereka oleh para ulama salaf, mereka mendapatkan nasihat-nasihat. Cuma kita saja yang tidak tahu bahwa nasihatnya itu melalui melalui birokrasi yang dibenarkan dalam syariat, yang prosedural, ya, barangkali melalui surat-surat atau secara langsung, yang intinya birokrasi dan prosedural. Nah, jadi disampaikan secara langsung. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau seandainya diterima, maka itulah yang kita inginkan. Kalau seandainya diterima, maka itulah yang kita inginkan. Nah, tapi kalau seandainya tidak diterima, maka kita cukup bersabar. Ya, kita cukup bersabar. Dan tidak boleh memberontak. Wallahu a'lam bishawab. Intinya disampaikan secara empat mata. Inilah cara yang dibenarkan dalam agama kita. Adapun menyampaikan nasihat kepada pemimpin dengan cara demo, dengan cara publikasi, dengan cara sosial media atau yang lain-lain, sehingga membuka aib yang pemimpin kita itu kepada khalayak ramai, maka ini adalah cara-cara yang tidak syar'i yang ditempuh oleh kaum Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman, kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tinggal langsung bertanya. Ya, siapa tadi? Farhan. Iya, Farhan, silakan. Bismillah, permisi, Afwan Ustadz izin bertanya. Ulama terdahulu itu, ulama-ulama salaf terdahulu kan mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu atau belajar ilmu. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa mencontoh ulama-ulama terdahulu supaya kita bisa belajar adab? Itu yang pertama. Yang kedua,
saya juga ingin bertanya, Ustaz, orang-orang zaman sekarang yang belajar agama dengan manhaj yang lurus, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman salafus sholeh itu, justru kalau yang saya lihat sendiri itu malah kebanyakan akhlaknya belum diperbaiki dengan baik, Ustaz. Maksudnya ada yang justru malah masih banyak yang kalau dari segi akhlak mungkin masih kalah sama orang-orang yang pemahaman agamanya mungkin masih belum benar gitu, masih suka mengerjakan bid'ah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kok bisa orang-orang yang belajar agama dengan pemahaman yang benar tapi masih kurang bisa memperbaiki akhlaknya? Itu aja, Ustaz. Syukran. Ya, silakan Tat, langsung dijawab aja Tat. Jadi Ustaz tanggapi pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan pertama nanti tolong diulang karena Ustaz lupa ya. Jadi orang yang belajar agama atau belajar sunnah tapi akhlaknya masih jelek. Barangkali kalau antum simak penyampaian Ustaz tadi, ya 4 pembagian manusia oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Makarimul Akhlak, antum nggak bakal merasa aneh gitu, karena memang secara fitrahnya masih ada gitu. Kan ada yang nomor 2 kan ada agamanya bagus tapi akhlaknya nggak bagus. Akhlak itu kan berkaitan dengan perangai, karakter, pembawaan pribadi. Banyak loh. Makanya Ustaz sampaikan tadi, banyak orang yang taat kepada Allah, semangat belajarnya tinggi, ya, ilmunya bagus, ya, hafal Quran banyak, tapi akhlaknya sangat rusak sekali. Bahkan bukan hanya di kalangan penuntut ilmu, temanku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, bahkan di kalangan ustadz yang mengajarkan ilmu, banyak loh yang kurang ajar, yang agama, yang akhlaknya itu jelek sekali gitu. Ada ustadz ini ustadz sampaikan berdasarkan fakta. Ya mungkin barangkali karena lingkungan keluarganya ya, yang pengajarannya militer ya, atau lingkungan lingkungan masyarakatnya ya, sehingga dia terbentuk akhlaknya keras gitu, seperti penjahat gitu. Betul. Bahkan ada ustadz yang mengajarkan ilmu ngajak berkelahi dan semacamnya. Jadi memang yang namanya akhlak itu pembawaan pribadi, ada loh orang yang belajar ilmu atau yang mengajarkan ilmu akhlaknya nggak bagus. Nah, cuma sikap kita bagaimana? Bukan berarti bahwa kalau begitu salaf ini tidak benar atau kalau begitu sunnah ini tidak baik. Bukan. Ini adalah oknum. Makanya belajar agama itu, nah ini langsung kepada pertanyaan pertama tadi ya. Makanya belajar agama itu didahului oleh adab. Bagaimana cara mempelajari adab? Ya dengan mengupas kitab-kitab adab seperti Ilyatul Thalabil Ilmi, perhiasannya penuntut ilmu, itu bagus kitab adab. Nah, jadi antum jangan heran bahwa banyak loh orang yang belajar ilmu agama tetapi akhlaknya jelek. Makanya terjadi perpecahan di sana sini. Terjadi perpecahan bukan hanya di Palembang, di mana-mana. Yang ini merasa lebih baik, yang ini harus lebih menonjol, dan begitu seterusnya. Yang ini harus mendominasi, yang ini harus ini, seperti itu. Dan yang terjadi ya seperti itu. Bukan di kalangan pelajarnya saja, bahkan di kalangan ustadznya sekalipun yang mengajarkan agama. Nah, itu. Dengan tidak hilang dari dirinya sifat jelek, mungkin sifat bakhilnya, ya, mungkin sifat tidak sabarnya atau yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita butuh mujahadah untuk memperbaiki diri. Ilmu agama inilah yang memperbaiki. Dan tentunya dengan latihan. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi penyabar, maka Allah jadikan dia. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Farhan yang pertanyaan pertama, bagaimana dengan jawab? Sudah terjawab tadi karena Ustaz punya di tengah jalan tadi, bahwa bagaimana cara
mempelajari adab, ya kan? Agama Islam, ulama terdahulu mendahului adab. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bahwa kami belajar adab selama 30 tahun. Kemudian setelah itu baru belajar ilmu agama. Bagaimana kiat-kiat mempelajari adab? Yaitu dengan mengupas materi-materinya. Mengupas materi-materi masalah adab. Dalam kitab Minhajul Muslim, kalau tidak salah itu ada kitab adab. Adab dalam berniat, ya, adab dalam makan, dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalah adab ini tentunya bukan hanya ilmunya saja yang kita pelajari, ya, seperti sabar, ya, seperti tenang, berlemah lembut. Bukan hanya ilmunya saja yang kita pelajari, tetapi butuh jihad untuk meraihnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, mungkin karena masih ada waktu, bisa 2-3 pertanyaan lagi. Untuk teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan sama kakak-kakaknya? Izin Kak, saya mau tanya. Ya, Abu silakan. Baik, Afan Ustaz, izin tanya. Jadi kan kita kan sebagai pemimpin kan, apalagi di lingkup mahasiswa kan kita tuh punya yang namanya beragam organisasi kan. Nah, jadi kan di berbagai organisasi itu yang kita ikuti itu maksudnya nggak sepenuhnya diterapkan azas Islam misalnya. Kayak masih memiliki kan salah satunya contohnya Ustaz, misalnya kan dalam satu kegiatan di sebuah event organisasi, jadi masih kayak misalnya beberapa hal yang misalnya ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, terus misalnya kayak ada kan zaman sekarang kan sudah mulai modern, jadi orang menganggap kalau misalnya contohnya musik, Ustaz. Nah kan musik itu sudah jadi hal lumrah di kalangan khususnya itu mungkin masyarakat milenial zaman sekarang. Nah, bagaimana sih cara kita tuh sebagai pemimpin untuk menyikapi hal tersebut? Nah, terus tuh bagaimana kalau misalnya kita berusaha untuk mendobrak tapi dengan cara-cara syar'i yang mungkin sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu, bagaimana cara kita berdakwah pelan-pelan, kan ini kan lingkupnya bukan 1-2 dalam perorangan, tapi lingkupnya itu dalam organisasi besar. Apalagi kalau misalnya mungkin event tersebut tuh didukung juga oleh misalnya pihak yang lebih tinggi lagi kepemimpinannya, misalnya seperti dekan atau rektor, seperti itu. Ya, jazakumullah khairan. Jadi teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, pertama yang perlu kita garis bawahi, ya, ini penting sekali bahwa dakwah salaf bertujuan bukan merubah suatu keadaan. Berbeda dengan tujuan dakwahnya orang-orang Khawarij, orang-orang Hizbi. Mereka berdakwah gunanya untuk merubah suatu keadaan. Ya. Dengan cara apapun yang penting tercapai tujuan mereka. Misalkan menjadikan sebuah negara menjadi negara Islam. Kemudian mereka mencapai itu dengan cara-cara yang penting tercapai gitu. Nah, dakwah salaf tidak seperti itu. Dakwah salaf adalah dakwah yang menyampaikan kebenaran. Bukan bertujuan untuk merubah suatu keadaan. Memang kita berharap, ada harapan, memang ada harapan. Kita berharap keadaannya berubah. Dari yang batil kepada yang hak, dari yang bid'ah kepada sunnah. Ya, memang itu suatu harapan kita. Tetapi dakwah salaf bukanlah merubah suatu keadaan. Dakwah salaf adalah menyampaikan kebenaran. Ini yang paling pertama sekali. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Dalam menyampaikan kebenaran ini barangkali metodenya sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada yang satu keadaan bisa kita sampaikan kebenaran itu dengan materi ilmu. Ya, kalau misalkan keadaannya itu orangnya komunikatif, ya secara individu komunikatif, ya bisa berpikir sehat, ya bisa diajak sharing, ya kita sampaikan materi ilmunya. Ya, tapi kalau seandainya memang
misalkan tidak memungkinkan disampaikan materi ilmunya, paling setidaknya ya, kita dakwahi mereka dengan sikap. Misalkan kita dengan sikap kita membenci musik, atau dengan sikap kita menolak musik yang berhubungan dengan pribadi-pribadi kita ya. Di HP kita tidak ada musiknya gitu. Kemudian kalau kita dengar headset, orang pengen teman-teman pada pengen lagi dengerin apa gitu. Nah, coba denger aja sendiri. Oh, ternyata ceramah. Orang kan kalau lagi pakai headset lagi ngapain? Lagi dengar musik gitu ya. Nah, itu adalah dakwah dengan sikap. Para ulama mengatakan ad-da'watu bil hal, dakwah dengan keadaan. Nah, ini adalah cara-cara yang barangkali bisa antum tempuh. Bisa antum sampaikan ilmunya, baik itu secara individu, atau misalkan antum memiliki kapasitas untuk menyampaikannya secara forum, sampaikan, tidak masalah. Kalau antum memiliki kapasitas untuk menyampaikannya secara forum, sampaikan. Atau secara individu, atau barangkali setidaknya dengan sikap. Penutupnya antum sabar, kemudian ingat, hidayah itu milik Allah. Jangan sampai nanti antum gagal berdakwah ya, dengan sikap gagal, dengan ilmu gagal, dengan tulisan gagal, ya. Kemudian dengan doa gagal, kemudian antum putus asa. Tidak boleh. Kenapa? Karena dakwah salaf adalah dakwah menyampaikan kebenaran, bukan merubah suatu keadaan. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sulit, akhi. Kalau kita mau merubah suatu keadaan itu tidak akan mungkin. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau syi'na laja'alnakum ummatan wahidah." Kalau seandainya kami ingin, kami jadikan kalian umat yang satu. Sulit. Apalagi hati manusia itu terkunci, tertelungkup dan terputus dari jalan dari sinyal-sinyal hidayah apabila dia telah berbuat maksiat atau berbuat syirik atau berbuat bid'ah. Maka sinyal hidayah itu putus. No signal. Ya. Allah a'lam bishawab. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir karena melihat waktu untuk teman-teman sama kakak, apa ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kan. Permisi Ustaz, saya mau nanya. Jadi kan makin dewasa ini dengan segala perkembangan zaman, bisa dibilang seperti kumpulan orang-orang sekuler, orang-orang liberal, dan orang-orang feminis itu punya beberapa isu untuk menyerang Islam. Yang paling sering dijadikan isu untuk menyerang Islam adalah seperti hukum dari poligami, hukum dari mawaris, dan juga hukum memimpin ini, Ustaz. Salah satunya itu mereka mengatakan bahwasannya Islam itu menunjukkan kemunduran peradaban dengan melarang wanita sebagai pimpinan tertinggi atau sebagai pemimpin utama. Kalau dari Ustaz sendiri, bagaimana menyikapi orang-orang yang memiliki pola pikir seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaan ini sangat menggelitik ya. Kenapa? Karena bukan hanya dari paham ahlu sunnah wal jamaah saja yang self defense dari serangan-serangan ini. Banyak juga dari kelompok-kelompok lain yang juga self defense terhadap serangan-serangan syariat agama Islam yang semacam ini. Cuma yang perlu kita perhatikan ya, kalau antum melihat sikap kelompok-kelompok tertentu, misalkan kelompok hizbi, ya organisasi-organisasi partai dan segala macamnya, partai Islam dan segala macamnya, mereka akan menjadikan pernyataan yang antum sampaikan tadi bahwa kaum liberal, kaum sekuler, mereka menyerang Islam, menghancurkan agama Islam, itu akan dijadikan oleh kaum hizbi, partai-partai Islam dan semacamnya sebagai senjata untuk menguatkan kelompok-kelompok mereka.
wah kita harus kuat, kita harus bersatu, kita harus seperti ini, sehingga mereka membenarkan amalan-amalan yang dalam agama Islam tidak dibenarkan. Merekrut ini, merekrut itu. Jadi pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana caranya sikap kita menghadapi itu? Terlepas dari sikap-sikap yang diambil oleh kaum hizbi, partai-partai, partai-partai Islam, dan kelompok-kelompok, maka syariat agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita berkaca bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabat serta para tabi'in terdahulunya. Bagaimana para sahabat mengcover permusuhan orang kafir, bukan subhat lagi, malahan kesyirikan yang nyata, perang antara syirik dan tauhid. Bagaimana Rasulullah SAW mendefense itu? Bagaimana Rasulullah SAW membentengi para sahabat sehingga Allah berikan kepada mereka kemenangan. Dan ini menjadi sikap kita untuk menghadapi isu-isu yang semacam tadi. Bagaimana caranya? Yang paling pertama sekali adalah mengokohkan akidah. Karena perkara yang paling vital dalam agama kita itu akidah. Perkuat akidah, pertebal iman. Akidah dan keimanan. Sebab, ingat, catat baik-baik bahwa kemenangan umat Islam adalah mati di atas keimanan. Catat baik-baik. Kemenangan umat Islam bukan dengan berkibarnya bendera la ilaha illallah. Kalau kemenangan umat Islam dengan berkibarnya bendera la ilaha illallah, inilah versi kaum Khawarij. Kemenangan umat Islam adalah mati dalam keislaman. Antum baca sendiri sejarah-sejarah Rasulullah dan para sahabat. Apakah Rasulullah SAW yang Allah berikan kemenangan, yang Allah berikan kejayaan, apakah mereka dalam peperangan mereka menang terus, kemudian orang kafir kalah terus? Tidak. Ada masa-masanya kalah dalam pertempuran. Tetapi hakikat kemenangan umat Islam adalah mati di atas keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi, kalaupun seandainya, misalkan, contoh ini, misalkan, ekonomi sudah dikuasai orang kafir. Sudahlah asing kafir pula, ya. Ekonomi sudah dikuasai negara, sudah dikuasai, misalkan, ya. Misalkan contoh. Ini sebagai contoh, ya. Ustaz tidak mengklaim situasi A, situasi B, nah ini sebagai contoh. Misalkan sebuah negara telah dikuasai oleh orang kafir asing, orang asing kafir pula, dikuasai ekonominya, dikuasai masjid-masjidnya dan seterusnya, hukum-hukumnya, ya, pemerintahannya misalkan. Kemudian kalau seandainya kemenangan itu adalah dengan kemenangan berkibarnya bendera, maka sudah dikatakan umat Islam itu sudah kalah, umat Islam itu sudah mundur. Ingat, kemenangan itu bukan dengan berkibarnya bendera. Walaupun sudah dikuasai semuanya, tapi kita berakidah yang kuat, lurus, beriman kepada Allah, ya, maka inilah kemenangan yang sesungguhnya. Betapa banyak ulama salaf terdahulu dicambuk, ditangkap, dipenjara, dibunuh. Imam Ibnu Taimiyah dipenjarakan, Imam Ibnu Hanbal disiksa. Apakah mereka mengalami kekalahan? Demi Allah tidak. Makanya ini yang perlu kita luruskan. Biarlah kalau seandainya orang-orang menganggap Islam itu kalah, Islam itu mundur, ketika misalkan sekuler mengibarkan bendera sekulernya, ya, liberal mengibarkan bendera liberalnya, kemudian Islam dikatakan kalah, Islam dikatakan mundur. Tapi kapan dikatakan Islam itu menang? Ketika kaum muslimin mereka berpegang teguh dengan agama mereka, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan mati di atas keimanan. Baik, syukuran jazakallahu khairan. Mungkin sesi tanya jawab sudah selesai karena waktu mengingat waktu. Terima kasih untuk
Ustadz atas penyampaian materinya dan jawaban-jawabannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengikuti non-kibar Ikhwan ini. Terima kasih untuk untuk kakak-kakak juga yang telah menyempatkan hadir di tengah kuliahnya, dan untuk teman-teman juga di tengah pandemi ini. Semangat terus puasanya. Ingin berpesan untuk yang anak BPPM Ashifa yang angkatan 2019-2020, harap jangan keluar dulu karena ada sedikit pembicaraan untuk kita. Untuk lebih lanjutnya, syukran jazakallahu khairan Tat. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir Tat, ada yang ingin disampaikan untuk kami? Yang paling pertama sekali bahwa Ustadz mohon maaf atas segala kekurangannya karena ya keadaannya tidak terkondisikan, jadi terjadi pengunduran, dan Ustadz sekali lagi mohon dimaafkan, mudah-mudahan tidak menjadi hisab bagi Ustadz nanti pada hari kiamat. Antum ikhlas, antum ridho. Kemudian yang kedua, antum masih muda semuanya, teman-teman, semangat menuntut ilmu, dan boleh antum menjadi dokter, boleh antum menjadi polisi, boleh antum menjadi apa saja boleh, tetapi tetap tidak boleh meninggalkan belajar ilmu agama. Bisa jadi antum nanti, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua, di masa mendatang antum menjadi dokter, ya, bahkan ada yang spesialis, kemudian tetapi juga paham masalah agama, antum juga bisa menyampaikan masalah-masalah agama. Ustadz kalau antum sudah jadi dokter, tolong nanti Ustadz digratiskan ya berobatnya ya. Ya, barangkali itu saja. Jazakumullah khairan. Terima kasih Tat atas waktunya. Dari kami juga mohon maaf Tat jika kami terlalu mendadak mengabari untuk mengadakan kajian seperti ini, karena melihat dari kami sendiri, kami kayak kurang ilmu tentang, terutama yang ikhwan-ikhwan, kami kurang ilmu tentang perbaikan akhlak, dan masih banyak lagi ilmu yang masih kami kurang. Terima kasih Tat atas waktunya dan penyampaian materinya. Mohon maaf dari kami jika yang kami laksanakan ini kurang baik dan kurang efisien. Di sini saya menggantikan moderator karena Raden lagi ada bermasalah dengan sinyal. Saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang BPPM Ashifa yang angkatan 2019-2020, harap stay di tempat dulu. Untuk yang lain, terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan untuk Haikal, untuk Kak Zaki, untuk Kak Faris, untuk Kak Ade, untuk Kak Kasfi. Mungkin Kak Ade, Kak Kasfi, Kak Ade, Kak Kasfi, Kak Faris, Kak Zaki mau ikutan juga nggak apa-apa. Mungkin bisa di-on-in semua ya kameranya. Bang Jack mana Bang Jack? Mau ngapain emang? Ini mau IT. Ardito. Sinyal. Bang Jack mana Bang Jack? Aku rindu Bang Jack. Iya. Kamera sana Bang Jack. Jaki. Ya. Masya Allah, tampan saya. Astagfirullah. Mungkin ini yoga siapa nih? Reski, Pak Gupa. Ini serius kalian berbayar? Enggak lah. Pak Faris besok. Pak Gupa. Faris besok Idul Fitri guys. Ahmadiyah. Ini topik kemana topik ini? Woi, Pis, lu udah Idul Fitri kan, Pis? Belum, woi. Silahkan lu. Kas, sekarang ke topik mana topik? Kas. Topik mana topik? Topik lagi bukdul, udah lapar dia. Astaga. Guys, izin dulu guys, main GTA. Astaga. Lanjut ya kalian ya. Kita sudah siapa tuh yang ngomong? Ada Yuda di Medic Stin ya? Aduh. Mungkin
Pak Tentang Gupma, doa Idul Fitri. Pak Bupati, ini tolong dihidupin, Yoga sama Fatir bisa dihidupin kameranya. Jadi terima kasih sebelumnya untuk adik-adik yang udah menyempatkan waktunya hadir. Mungkin di sini aku sebagai kepala divisi kaderisasi mohon maaf jika acaranya itu mendadak karena emang persiapannya tuh tahulah Raden, persiapan cuma beberapa hari. Mohon maaf dari kami. Nah, jadi sebenarnya karena kan kita kan lagi di tengah pandemi ini kan. Nah, jadi nongkinya ya karena kita nggak bisa mabit, kita nggak bisa main volley bareng, main futsal bareng, main badminton bareng atau membersihkan masjid. Jadi alhamdulillah telah terlaksana nongki online ini. Mungkin dari Bapak Topik ada yang ingin disampaikan? Baik. Apa? Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Apa ya? Nggak bilang-bilang mau ngomong. Iya kan, Ngabarin gitu. biar lu nggak ada kata-kata. Nggak ada persiapan yang ngomong. Iya, biar seru lah. Mohon maaf ya teman-teman nih, kita nggak dikabarin mau ada ngomong gitu. Jadi paling ini agendanya selain nanti habis ini apa? Udah nggak ada lagi. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum menutup. Book dulu Pik agendanya habis ini. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di tengah-tengah kondisi yang cukup rumit ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul sesama ikhwan, dan ini kesempatan yang luar biasa gitu. Karena jujur kalau dari aneh pribadi ketika ngelihat ahwat tuh banyak agenda itu cukup ke-trigger gitu. Sebagai ikhwan kita kok nggak bisa gitu ya. Sedangkan kita seharusnya nggak, maksudnya sebagai seorang pemimpin seharusnya kita bisa dong lebih baik daripada teman-teman ahwat yang sangat rajin untuk mengadakan hal seperti ini kan. Ya walaupun memang ya kalau kita cuman sekedar dipikirin terus bakal pesimis terus kan, Iwan mana mau sudah ngumpul-ngumpul kayak gini gitu kan. Ya walaupun mungkin dari teman-teman mungkin ada pertimbangan yang lain, mungkin ketika takut kita di forum kayak gini malah kebanyakan gibah atau segala macam gitu kan. Ya Allah alam, intinya bersyukur banget gitu kita diberi kesempatan untuk sama-sama ngumpul gitu ya. Ya karena memang harapannya dengan seringnya kita berkumpul dan seperti ini, dengan tentunya menjaga hal-hal yang mesti dijaga, harapannya kita bisa saling kenal satu sama lain dan lebih akrab. Nggak banyak-banyak mungkin, paling mau berpesan aja, di sisa-sisa Ramadan ini mungkin bisa teman-teman maksimalin ya, baik itu ibadahnya, dari menuntut ilmunya, segala macam, dan terutama malam-malamnya juga, walaupun kemarin malam ke-27 sudah lewat ya, tapi insya Allah setiap malamnya di akhir 10 malam terakhir ini, insya Allah bisa kita maksimalin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus, pesan yang kedua, ya teman-teman terutama yang adik-adik magangnya, dari teman-teman alim, jujur kalau misalnya dari kami sendiri gitu kan ya, kami berpikir gimana caranya teman-teman ini seharusnya kan haknya dapat ilmu gitu ya, ilmu dan pengalaman di BPPM yang seharusnya bisa di kader gitu, dibentuk dengan sedemikian rupa, tapi kondisinya sekarang kayak gini gitu. Nah harapannya nggak cuma dari kitanya aja yang nyadar, tapi dari teman-teman adik-adik magangnya, dan mungkin bisa disampaikan ke sesamanya yang lain, tolong gitu ya, walaupun kondisi kita kayak gini, kita juga sama-sama berusaha membenahi diri.
Jadi kalaupun mungkin sekarang memang kurang kondusif untuk pengkaderannya, teman-teman juga berusaha mandiri untuk gimana caranya membentuk diri supaya nanti ke depannya bisa menjadi pengurus yang lebih baik daripada kami. Jadi nggak terpaku dengan kondisi sekarang, di mana teman-teman tetap berusaha membentuk diri, belajar dengan kondisi yang seperti saat ini. Apa lagi ya? Ya itu sih mungkin gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang gitu ya. Kalau teman-teman melihat informasi sekarang juga ada kayak info-info tentang kemungkinan pandemi ini bakal berpanjang sampai tahun depan atau segala macam. Nah, itu kan gimana ya? Maksudnya kalau kita berpikirnya secara pengurus gitu ya, agak gimana gitu. Misalnya bayangin kita demis dalam kondisi gini terus gitu. Maksudnya bukan karena kita mikir demisnya, maksudnya gimana gitu penerus kita yang bakal melanjutkan pengurusan ini. Bukan kita nggak percaya gitu ya sama teman-teman dari sini semua. Cuman kan teman-teman juga butuh ilmu dan pengalaman gitu kan dengan program-program yang ada. Sedangkan kondisi seperti saat ini nggak memungkinkan gitu untuk mengadakan hal-hal seperti itu. Maka dari itu teman-teman perlu melek juga, perlu sadar diri dengan kondisi saat ini dan harapannya nggak pasif gitu ya. Berusahalah aktif menjemput bola dari segi keilmuan, aktif untuk mengikuti kajian-kajian yang ada, nggak cuma dari yang di BPPM doang, tapi di luar ini juga banyak kan, diikutin, perbanyak ilmunya, terus dari segi kepengurusan di BPPM juga, teman-teman coba kalau mau tanya-tanya ke kakak-kakaknya juga nggak apa-apa gitu, aktif-aktif lah untuk membenahi diri. Yang terakhir juga paling hal yang apa ya, aneh juga terkadang suka luput atau suka lupa, dan mesti teman-teman ingat juga, jangan lupa seperti kata Ustadz tadi, niatkan semua apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah. Ya, terkadang jujur ketika kita atau Ane atau teman-teman yang lain sedang semangat-semangatnya nih di BPPM dengan proker-proker yang ada, dengan kegiatan-kegiatan yang ada, terkadang kita lupa gitu. Sebenarnya kita ini ngerjain ini buat apa sih? Buat siapa sih gitu kan? Apakah cuma sekedar mengajar parameter? Atau mungkin sekedar mencari banyak-banyakan peserta? Atau mungkin sekedar supaya dilihat orang lain banyak peminatnya gitu kan? Nah, jangan sampai kita lupa urgensi dari masuknya kita ke BPPM. Selain kita ingin membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik, harapannya apa-apa yang kita lakukan di BPPM ini juga bisa menjadi amal kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Jadi luruskan niatnya, jangan lupa niatkan semua apa yang kita lakukan ini karena Allah SWT. Mungkin itu dari Ane. Mohon maaf kalau misalnya kurang persiapan, dan mohon maaf juga misalnya banyak kekurangan di sana-sini selama kepengurusan ini tentunya. Juga mohon maaf kepada adik-adik kalau misalnya kami selaku pengurus masih